Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahibail kiram, ikhwan wa akhwat, para pemirsa Rasil yang setia, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi, merahmati, memberkahi kita semua, dan selalu menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa berjuang untuk Islam yang satu, Islam yang bersaudara, Islam yang tidak saling bermusuhan sesama umatnya. Semoga Islam tetap jaya, dan karena Islam memang selalu ada di atas, selalu paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Haiba'il kiram, melanjutkan kajian kita pada kemarin, di mana kemarin kita berkenalan dengan mengkaji ayat Al-Quran yang menginformasikan tentang adanya planet malam tanpa siang. Kali ini kita lanjutkan dengan planet siang tanpa malam. Nah, kalau kemarin kita membacakan surat Al-Qasas ayat 71, kali ini lanjutannya, yaitu surat Al-Qasas ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikum an-nahara sarmada ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Sadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah perintahkan Nabi, qul, katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, katakan kepada kau punya umat, katakan kepada mereka, ara'aitum, apa kamu tidak lihat sekalian, apa kamu tidak mengetahui, in ja'alallahu 'alaikumun nahara, yaitu jika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan atas kamu sekalian siang sarmada yang berlangsung terus menerus ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Man ilahun, siapakah Tuhan ghairullah selain Allah, ya'tikum bilailin, yang datang kepadamu dengan suatu malam taskununa fihi, yang di dalamnya kamu bisa beristirahat. Afala tubsirun, apa kalian tidak memperhatikan dengan baik persoalan ini? Subhanallah. Ahibail kiram, kembali kita pertanyakan, apakah ayat ini hanya merupakan suatu pertanyaan dari Allah, hanya suatu pertanyaan yang menunjukkan kebesaran Allah, atau memang ini bukan sekedar pertanyaan tapi merupakan informasi bahwa sebetulnya di sana ada suatu tempat yang selalu mengalami siang, tidak pernah mengalami malam. Nah, ternyata sebagaimana yang telah kita ulas pada kajian yang kemarin, di atas muka bumi saja ada kutub utara, kutub selatan yang mengalami siang selama 6 bulan. Jadi kalau kemarin kita sudah ulas mengalami malam selama 6 bulan, juga mengalami siang selama 6 bulan. Di mana pada tanggal 21 Maret sampai 21 September di kutub utara itu siang selama 6 bulan. Dan dari 21 September sampai 21 Maret di kutub selatan mengalami siang. Dan menariknya, manakala kutub utara siang selama 6 bulan, kutub selatan malam selama 6 bulan. Dan sebaliknya, manakala kutub selatan itu siang selama 6 bulan, kutub utara itu malam selama 6 bulan. Artinya di atas muka bumi ini saja ada tempat yang malamnya begitu panjang, 6 bulan. Nah, begitu juga di Merkurius yang kita ulas kemarin. Merkurius itu planet terdekat dengan matahari. Itu 1 tahun Merkurius sama dengan 88 hari bumi. Ternyata Merkurius itu mengalami panjang malam selama 176 hari. Artinya selama 2 tahun Merkurius. Subhanallah. Jadi Merkurius itu panjang siangnya 2 tahun Merkurius dan panjang malamnya juga 2 tahun Merkurius. Jadi artinya di sini, kalau ada suatu planet yang bernama Merkurius mengalami siang yang begitu panjang selama 2 tahun, jadi bukan tidak mungkin, bukan tidak mustahil. Kalau nun jauh di sana ada satu planet, satu benda langit yang diciptakan oleh Allah yang memiliki siang seterusnya, yang memiliki malam seterusnya. Jadi dengan demikian, surat Al-Qasas ayat 71-72 ini diyakini oleh para ahli tafsir yang mendalami tentang mukjizat ilmiah Al-Quran di abad modern ini, bukan hanya sekedar pertanyaan dari Allah tentang kemampuan Allah untuk menciptakan planet malam tanpa siang atau planet siang tanpa malam, tapi justru diyakini ini sebetulnya merupakan informasi, merupakan isyarat ilmiah bahwa di sana memang ada planet siang tanpa malam. Semoga suatu ketika nanti
umat manusia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu menemukan planet tersebut, dan itu tentunya akan menambah daripada keimanan mereka yang sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab suci Al-Quran, dan sekaligus itu insya Allah akan menjadi pembuka pintu taufik dan hidayah bagi mereka-mereka yang masih meragukan Al-Quran. Karena itu kami serukan kepada mereka yang masih tidak percaya dengan Al-Quran, tidak yakin dengan Al-Quran, meragukan tentang Al-Quran. Ayo mari kita kaji Al-Quran, kita tengok Al-Quran, kita lihat Al-Quran. Ternyata apa yang diinformasikan Al-Quran 15 abad yang lalu terbukti di abad teknologi yang serba modern. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Semoga taufik dan hidayah senantiasa menyertai kita semua, dan semoga kita selalu dalam iman dan Islam dan tidak mati kecuali tetap dalam iman dan Islam. Terima kasih. Sampai jumpa pada kajian yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.